happy banget. Karena itu menyebabkan kecanduan. Sekali lu lepas, hidup hancur banget. Karena biasanya maksimum happy without reason. Iya. Dopamin ya. Dopamin. Nah ini. Ya setahu gue juga yang mendorong dopamin itu apa, serotonin ya. Kalau nggak salah ya. Dopamin. Proses mendapatkan dopaminnya itu gitu. Endomorfin. Gitu kan. Nah inilah penyebab tadi cerita ngomongin silent generation. Orang dulu titik kebahagiaannya tuh dikit. Iya. Disiksa, Titannya kuat. Kasih dia sedikit harapan kebahagiaan, udah wah. Itu dia bakalan ngulangin kerjaan itu berapa puluh kali. Ini film bagus banget. Saya ngantri, ujung-ujung dapet setelah saya ngantri 50 menit. Ngantri cuma 50 menit untuk film sebagus ini. Worth it guys. Kita sekarang anjir ogah gue ngantri panjang. Film CGI-nya udah keren segala macem pun masih ada kurangnya. Masih ada kurang. Oke. Jadi itu saya punya teman ya, anak nih. Dia curhat ke saya nih, teman Indo Cyber, saya nggak mau sebut namanya. Terus saya lihat dia beliin konsol ini untuk anaknya, beliin ini, beliin itu. Manjain. Sebenarnya bukan soal saya nggak ngomong manjain ya. Sebenarnya dia nggak segitu-gitu. Wah enak ya, keren ya teknologi zaman sekarang. Saya benar-benar muji teknologi. Mainan zaman saya dulu PS1 cuma bisa begini gitu. Sekarang ada macam-macam ya. Gamenya PS5 juga udah keren segala macam. Terus dia ngeluh ke saya gini, Bob, susah ya bahagiain anak sekarang. Terus kalau gue pikir-pikir ya, contohnya kita nonton film-film zaman dulu ya. Saya mah dulu masih kecil ya, nonton Jin dan Junnya saya happy banget loh. Tapi benar juga sekarang. Saya dengan hiburan-hiburan sekarang pun, jangankan si anak situ, saya juga sekarang lebih gak gampang happy. Padahal hiburannya luar biasa. Sama kan kayak ngebahagiain anak sultan, susah gak? Susah. Karena udah biasa. Udah biasa. Dapetin yang wah gitu. Udah biasa dapetin yang wah. Nah, di situ saya banyak latihan untuk diri saya sendiri, exercising menahan sesuatu. Soalnya, contohnya kan puasa itu hal yang bagus itu sebenarnya exercising. Nah, yang orang tidak sadar adalah, ini saya mau ceritain sedikit mindset si Captain nih, Atomic C. Yang terakhir nih. Banyak orang yang punya mindset adalah, kalau si Captain melihat 5 lagi nih. Si Captain ini namanya Captain ya. Dia karena dia pemimpin nih. Dia kontrol, dia free will. Jadi si Amy, si Titan, si Memo semua itu anak buah dia. Gitu ya. Nah, banyak mindset kita, dia kan Captain yang mengatur perspektif, sudut pandang. Banyak dari dia yang menganggap kalau kecerdasan, kesabaran, kebahagiaan itu dari sana udah begitu. Untrainable. Tidak bisa dilatih. Tidak bisa dilatih. Jadi bawaan diri ya. Jadi dia langsung punya sifat seperti ini contoh dia. Saya tahu saya punya IQ sini, saya punya kepintaran sini, saya punya keteguhan segini. Dia selalu ngomongnya seperti ini. Orang yang mindsetnya tetap ya, dia akan bilang, saya mau kerja untuk membuktikan ke bos kalau saya tuh hebat. Bos belum lihat doang aja. Sebenarnya ada. Bukan meningkat deh. Nah, di Carol S. Dweck nulis dalam bukunya Mindset, itu nggak benar. Otak itu 6-6-nya ini, terutama 5 ini ya. Itu seperti otot di dalam badan kita. Semua sama. Bisa dilatih. IQ Anda tuh bisa di-exercise. IQ orang tuh bisa ningkat. Banyak orang cerita, oh dulunya sini bodoh, Jack Ma gak diterima di McD katanya kan. Oprah Winfrey dipecat. Banyak orang ngomong, itu bosnya kurang ajar. Lihat seberapa jenius dia. Bisa jadi bosnya gak salah. Dulu Oprah Winfrey emang parah. Tapi dia level up. Dia exercise. Maka itu banyak orang ngomong kayak gini. Wah, kunci sukses tuh bukan pinter. Tapi kunci sukses tuh rajin. Sebenarnya orang yang rajin awalnya nggak pinter pun, saking dia rajin sering exercise, IQ-nya tuh naik. Secara ini ya, tidak sadarnya. Secara tidak sadar. Dia bakalan terlatih dari waktu ke waktu. Sama kayak otot. Jadi Jim Kwik sama Carol S. Dweck dalam bukunya Limitless dan dalam bukunya Mindset itu membuktikan, memang ada eksperimen ya. Orang yang tadinya gimana pun, dia latih bisa jago. Contohnya Jim Kwik. Jim Kwik itu pernah kecelakaan sampai otak itu dia mau baca aja nggak bisa. Dia latihan, sekarang dia champion membaca cepat. Waduh. Bisa. Cho Shin Young juga ngalamin gitu. Dia dari memori pelupa, dia sampai sedih, susah di bidang kerjaan segala macem. Dia coba latihan memori. Sekarang dia champion memori. Ingatannya jauh di atas rata-rata orang normal. Jadi itu bisa dilatih. Kita tuh terhipnotis dengan cerita udah IQ fix antara IQ versus rajin. Enggak. Ya, seperti kata Profesor Xavier juga dalam film X-Men ya.
mind is like any other muscle in the body. Iya. You can train it, you can morph it. Bisa dirubah. Kita terhipnotis dengan cerita kura-kura versus kelinci. Iya. Wah, kura-kura menang karena rajin. Kelinci karena nyombong, tidur-tiduran. Kenyataannya kan kita manusia bukan kura-kura lawan kelinci. Kura-kura mau fitness tiap hari juga nggak bakal bisa secepat kelinci. Kita tuh manusia nggak gitu. Si lamban dan si cepat, si bodoh dan si pintar. Si bodoh kalau rajin, IQ si pintar tuh kebalap. Kenyataannya seperti itu. Gitu, tidak fix seperti itu. Dan jeleknya dunia sekarang mengagungkan yang talent, udah cantik, udah ganteng, udah keren, udah pintar dari lahir. Oh, kita bilang gift ya? Iya, gift. Kita komunitas yang mengakui gitu. Bahkan kita orang-orang pintar dengan sombongnya bisa ngomong, dulu gue belajar cuman segitu. Padahal lu perjuangan dia keras. Iya. Gitu kan. Lu perlu belajar kayak gini. Gue gak perlu. Jadi diketimbang achievement hasil kerjanya dan hasil belajarnya, orang lebih ngebanggain, lu perlu 20 jam gitu. Gue cuma butuh 2 jam. Yang dibanggain yang disombongin itu. Bukan hasil akhirnya. Sebenarnya semua, baik si Titan, baik si Emi, baik si Memo, baik si Otto, semuanya tren. Cuman masalahnya si kaptennya punya mindset percaya nggak kalau mereka semua bisa berkembang. Untuk ketahanan si Emi nih sama Titan mentalnya, itu buku yang terkenal Marcus Aurelius, Raja Roma, bikin buku meditation. Dan sekarang kalau kalian mau baca buku versi lebih lightnya, Henry Manampiring itu nulis buku Filosofi Teras, terkenal banget di Gramedia. Itu lagi hot lah beberapa tahun terakhir lah. Ketahanan. Dia ngajarin orang untuk nggak stres lagi masa pandemi. And it works. Jalan gitu ya. Jadi sampai bukunya terkenal banget ya karena it works gitu ya. Kan gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dilatih. Jadi kita bisa bilang kenapa majority generasi lama bisa bertahan karena emang situasinya sulit itu jadi exercise buat dia. Dalam bentuk apapun, otot mau otak gitu ya. Even kepintaran. Nah mungkin sedikit lagi saya coba tambahkan nih beberapa ya. Sebenarnya pembahasannya bisa panjang banget ya. Gitu. Soal si Intel ya. Tadi apa ya, si Titan, si berotot ya latihan. Tadi cerita dikit feature-nya. Si Otto mungkin si Memo. Kalau si Otto ini, saya cerita karakter Otto nih. Otto ini orang yang lugu banget. Disuruh apa aja dia mau. Dan dia gak kenal capek. Tapi dia gak pintar. Dia tuh stupid. Dia tuh yaudah autopilot aja. Kerjaan buruh aja. Itu fungsi di otak kita. Itu sebabnya kalau kita letih, capek, mengantuk, bosan, Otto mengambil alih. Kerjaan itu doang. Karena dia gak kenal letih. Apalagi repetitif ya. Repetitif. Dia bisa lakukan itu berkali-kali. Gak masalah. Kebalikannya masih Intel. Intel ini paling jenius, paling rajin. Tapi paling males, paling cepet capek. Ketika kita belajar, Intel kita tuh harus duduk di kelas. Harus aktif. Masalahnya ketika Anda teler, Emi-nya nguap, Emi ngajak Intel, yuk mundur aja biar Otto yang duduk di sini. Itu bakal bengong. Otaknya gak mikir. Jadi yang hadir di sana bukan si Intel berarti. Bukan si Intel. Otto. Itu juga cara kerja sebenarnya hipnoterapi orang kita ya. Kok hipnotis di jalan sih nggak 100% benar, tapi hipnoterapi itu gitu. Kita harus masuk alam bawah sadar, Intel kita harus ngalah. Yang ngambil alih yang lain. Memori sama Ottonya diobok-obok di situ. Jawab nggak sadar. Karena itu cara kerjanya. Karena ngeluarin apa yang mereka punya gitu ya. Intel itu malas banget, tapi pintar banget. Nah, Intel sama si Otto ini relasinya dijelasin juga dalam YouTube Veritasium, dia seorang saintis juga ya. Di situ jelasin antara effort thinking dan automatic. Tapi Otto itu sangat dibutuhkan. Otto itu bukan sesuatu yang jelek. Ini si stupid nih disuruh gitu-gitu. Tanpa adanya Otto, kita nggak survive. Parah. Karena udah capek. Dunia kita penuh dengan challenge, penuh dengan pikiran. Kalau kita semuanya harus Intel ambil alih kontrol, kelar kita. Mati kita. Contoh doang, semua orang yang saya yakin Ottonya jalan, itu dengan kita jalan kaki. Maksudnya apa? Kalau kita misalnya mau pergi ke WC nih, Putra, apa yang kita pikirin? Mau ke WC doang? Tinggal jalan. Lu pikirin nggak? Otot kaki kanan lu harus tarik yang mana, yang gini, ayun ke kaki mana gitu. Kalau anak kecil, Intel ya. Anak kecil kan latihan gitu kan. Gini, itu kalau kita jalan aja kita harus Intel kan, kelar otak kita. Nggak kemana-mana. Pernah ngerjain sesuatu yang repetitif, ada teman ngajak ngobrol, tangan masih bisa kerjain. Intel itu tidak bisa multiproses. Intel itu nggak bisa multitasking. Banyak orang yang multitasking itu sudah banyak yang bilang this is not right. Banyak banget setiap buku itu ngomong ini nggak benar. Intel itu nggak multitasking. Tapi teman saya bisa. Multitasking itu terjadi karena satu Otto ngerjain, satu Intel ngerjain.
Jadi sebenarnya bukan intelnya yang dibelah. Bukan intelnya. Cuma ada satu-satu aja yang lagi kerja gitu. Exactly. Sedangkan kalau kita belajar, intel itu lu harus biasain tabok untuk bangun. Oke. Untuk dia bangun. Masalahnya dia males. Dikit-dikit Oto ambil alih. Iya. Nah, gue pernah denger ini juga tuh podcastnya Deddy Corbuzier kok. Ya. Yaitu saya kalau untuk menghilangkan rasa malas itu berarti yang intelnya itu hitung sampai 5 dan gerak sejadi-jadinya kata dia. Oh, bisa macam-macam. Ya, kalau itu gue percaya kayak lu lagi ngantuk mau 3-4 jam pun deh di kasur juga bakalan ngantuk juga. Kalau lu harus berdiri hitung sampai 5 katanya. 1 2 3 4 5 berdiri udah gitu. Ya udah kita udah dalam keadaan berdiri gitu. Dan banyak konsumsi sebenarnya yang ningkatin intel. Contohnya kalau kita makan vitamin, sayur-sayuran, atau kenapa kita kalau kerja demen banget minum kopi, itu supaya otonya ngambil alih. Oto itu berhubungan sama ngantuk ya. Oke. Dan oto itu ke-trigger pada saat kayak saya bilang bosen. Itu sebabnya. Anda mau tidur, hitung domba. Karena repetitif kan. Lihat bandul. Iya. Pernah nonton video yang straightforward. Ini tutorial langsung ngajarin. Seger ya. Ada yang tutorialnya YouTube ngebacot lama dulu introduction. Hello guys, kita dah. Udah mulai diajarin. Padahal kita udah tertarik dulu lihat judulnya. Iya. Terus dibikin bosen sama ininya, sama penjelasannya. Yes. Tapi oto sangat perlu kayak kita tadi jalan. Kunci semua atlet olahraga, otonya mantep. Dia lakukan kerjaan itu repetitif terus latihan berkali-kali. Kayak tadi saya bilang practicing. Iya. Sampai itu jadi alam bawah sadar dia yang kita sebut juga dengan muscle memory. Bisa kita lihat di film Karate Kid zaman dulu sama zaman sekarang. Put up your jacket. Iya. Orang kita lihat pencak silat latihan gitu terus. Kita toel aja tuh dia, jurusnya keluar. Dia udah gak mikir. Itu semua refleks. Nah itu otot dia jalan. Oke. Proses cepat lewat kebiasaan. Ketika belajar di bootcamp sama saya, intel tuh harus siap. Iya, buat nangkepnya dulu. Nangkep. Ketika nangkep, anak itu harus melakukan practicing. Apa itu practicing? Informasi yang si intel tahu dibiasain ngalir ke otot. Sampai otot pegang, intel siap nerima yang baru. Oke, iya. Lu nggak bisa tuang teh ke gelas yang udah penuh. Udah penuh. Kosongin dulu. Ini intel. Kosongin ini dengan dimana? Oto yang minum. Intel buka baru. Kasih dia kebiasaan ya. Kasih dia kebiasaan. Lakukan berkali-kali sampai kita kalau programmer Java nulis fungsi itu udah gak mikir lagi. It's done. Kita cuma berpikir mau nulis fungsinya gunanya untuk ini. Kita nggak akan mikirin satu akses modifiernya apa, public atau apa ya gitu. Nah itu yang anak-anak sekarang banyak yang mikir. Setelah Intel terima, I understand. And then sudah nggak ada praktis. Nggak ngalir kemana-mana. Nggak ngalir kemana-mana. Nggak dituang kemana-mana. Ya Intel juga pemalas juga kan buat nyimpan sesuatu kan. Dan dia cenderung ngantuk. Nah untuk Intel rajin itu Intel harus kerjasamanya sama Titan. Titan yang kuat. Cekek Intel untuk lu tetap di kelas konsentrasi full. Dan itu lewat latihan. Jadi security dari 6-nya ini si Titan itulah ya. Iya, kayak dia yang kuatnya, pemaksanya ya gitu. Nah, saya mau cerita yang menarik juga soal memo. Ini hal yang saya selidikin belakangan. Ningkatin memori itu gimana caranya ya. Pembagian memori itu gimana caranya. Nah, saya ceritain nih manajemen memori ya. Memori itu sebenarnya cara kerjanya nih si Memo ya. Memo itu ibaratnya kita seperti seorang admin. Bayangin dia seorang admin, dia kacamata, kerjaannya rapi. Asik. Isinya belakangnya berangkas semua file. Iya, file semua. Itu isi memori kita. Ingetan. Dia punya gudang bergudang-gudang. Satu hal, memori itu cara kerjanya mirip database dalam komputer. Tapi minus beberapa hal. Minus apa? Kita selalu bisa di dalam database kita tambah data, kita edit data. Ya kan? Kita baca data. Kita hapus data. Otak manusia tidak bisa hapus. Memori nambah terus. Storage kita bisa masuk terus. Seumur hidup kita, andai kata begini, Tuhan ciptain kita, alam ciptain kita, rata-rata kita hidup, setua-tuanya 100 tahun lah ya, 120 tahun. Storage kita bisa kepake mungkin sampai 300 tahun. Jadi kita nggak bakalan full out memory. Jadi nggak ada cerita orang belajar, wih, hard disk gue penuh gitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Dan nggak ada fungsi lupain. Nggak ada fungsi lupain, nggak ada fungsi ngapus. Melupakan itu bukan ngapus. Lupa itu bukan hapus. Banyak orang pikir lupa ke delete, hilang. Lupa bukan hapus. Lupa itu terkubur. Terkubur. Bayangkan si Memo ini punya sebuah storage, punya sebuah pustakaan data, ya kayak HR di sini saya lihat rapi gitu ya, taruh file-filenya gitu ya. Tiba-tiba dia mau cari satu dokumen.
ih, di mana ya? Lupa. Padahal ada di situ. Itu konsep lupa. Nggak bisa hapus. Kita nggak bisa hapus memori. Kalau kita hapus memori, otak kita bisa bermasalah. Bisa sometimes tiba-tiba nggak ada event apa-apa keinget. Bisa. Iya. Bisa. Nah, contoh doang nih, ya strategi nginget itu dia rapihin. Nanti itu nginget, dia masukin. Nanti dia ketika kita mau nginget, dia akses file kita. Tapi ini ada ceritanya soal nginget atau nggak nginget. Nah, tadi kayak saya bilang, contoh doang nih, kita ngerapihin sebuah ingetan, lalu kita nyari. Pernah ya lihat kartu poker ya pasti, gitu kan? 4 lambang ya, 2 warna, hitam merah, 4 lambang. Iya, 4 lambang. 4 lambang. Terus kita susun seperti ini. Terus angkanya itu kan dari 2 sampai as ya. Saya nggak ambil joker lah ya, 2 sampai as ya. Jadi 52 kan. Jadi pertama diamond dulu. Dari 2 sampai as. Lalu hati. Karena merah sama merah nih. Wajik dan hati. Hati. Sama. 2 sampai as. Lalu si keriting. Lalu si spade ya, si scope ya. Lalu tiba-tiba, ini kan berarti merah depan ya. Diamond, hati, keriting, scope. Saya bilang, saya punya kebutuhan cari memori, akses memori untuk misalnya king keriting. Apa yang saya lakukan untuk mencari cepat? Berangkas 3. Saya putus 2. Merah sama hitam. Oh, oke. Ini ininya ya. Saya nggak butuh hitam. Prosesnya. Saya nggak butuh merah. Karena kan udah pasti hitam. Kan keriting. Saya belah lagi jadi 2. Saya udah pasti nggak butuh scope. Sistem eliminasi ya. Saya pasti keriting doang. Udah pasti kan. Keritingnya saya belah 2 lagi. Keritingnya saya belah 2 lagi. Kan tadi carinya king. King itu kan dekat as dong. Udah pasti. Jadi tumpukan yang kedua. Kecil dan gede. Kecil sama gede. Tumpukan yang kedua. Cepet kan nyarinya kan. Begitu juga yang dilakukan kayak di SQL database gitu. Itu sama kayak memori orang. Pertanyaannya begini. Kartunya rapi kan tadi. Kalau saya shuffle, berantakan. Bisa nggak cari kayak begitu caranya? Itu ujung-ujungnya lupa. Satu-satu kan lihat gimana nih? Lu taruh di mana nih? Kunci dari memori bukan kita ngedon cari kemarin belajar apa ya? Memori yang baik bukan strategi pencarian yang utama, tapi nyimpennya. Nah, kenapa kita bisa nyimpen? Kenapa HR kita bisa menemukan data dengan cepat? Mau data anak misalnya tahun berapa, bulan apa bisa langsung tahu. Wah, nih mapnya nih, foldernya nih di sini. Dari tahun dulu, tahun bulannya apa gitu ya. Ke supermarket kok cari Coca-Cola bisa cepat. Lihat lorongnya di mana. Lorong minuman dulu. Cari huruf di kamus A B C D lobang. Cari kosakata lewat indeks. Itulah yang disebut dengan indexing. Memori kita bekerja baik kalau indeksingnya benar. Indexing bisa macam-macam. Contoh macam-macam. Kalau kita paham sesuatu, indexing gampang. Tapi kalau kita nggak paham sesuatu, indexing akan cenderung lebih susah. Contohnya, kenapa sih orang sulit sekali melupakan mantannya? Waduh. Kenapa sih? Karena terkait emosi yang kuat di sana. Emosi yang kuat nunjukin ingatan lebih related. Emosi kuat bukan berarti harus bahagia. Bahagia banget, sedih banget, takut banget, lucu banget, mudah diingat. Kalau lu yang udah gitu dong, gak ada emosinya. Itu gampang lupa. Emosi bisa digunakan sebagai indexing. Nah, strategi beres-beres ini kalau orang IT bilang data structure. Ya dosen mungkin jelasinnya gimana. Kalau saya jelasinnya gitu. Data structure. Ini disebut juga dengan data structure atau ilmu beres-beres. Dari ilmu beres-beres menentukan carinya gampang gimana. Gitu kan. Emosi kayak tadi saya bilang, ini dibutuhkan untuk proses memori. Memo lebih gampang. Itu kunci salah satu memori. Bisa juga dengan hal-hal lain. Kalau hal itu kita gak bisa paham, kita cenderung ingat. Kalau kita senang, kita cenderung ingat. Tapi ada hal yang ngeblank banget, kita nggak bisa ngerasakan emosi. Kita nggak bisa apa. Contohnya di sekolah disuruh hafalin negara ibu kota. Nah, contohnya ibu kota dari Hungary itu Budapest. Gitu. Ngafalin artinya apa kan gitu kan? Itu kan nama doang kan. Tapi kalau Anda bisa menggunakan imajinasi, saya lagi bayangin seseorang Buddha lagi kelaparan, Hungary, Budapest. Maka itu bisa diingat. Mungkin di sini ada yang ngerasa, Pak Bob jayus ngomong gitu ya. Hungary ibu kotanya apa? Budapest, dia inget. Gitu. Titik-titik menarik itu balik ke diri masing-masing ya. Balik ke diri masing-masing. Dia bisa gunakan imajinasi dia, utamanya untuk indexing. Tapi ketika saya mikir Hungary Budapest, itu proses saya indexing dia. Saya kaitkan dengan ini. Kita juga bisa banyak. Saya ingat main game ini. Karena saya ingat Putra dulu main game ini sama Putra. Putra jadi indeks memori tersebut. Atau kebalikannya, ingat seseorang
karena main ini, karena kita masih main game ini. Betul. Pertama kali yang ngenalin ini gitu. Betul. Nah, contoh doang begini ya. Kayak tadi ya. Hungaria, Budapest. Ya. Saya tahu Buddha karena saya pernah baca tentang ini nih ada sang Buddha gitu ya. Saya tahu Hungary bahasa Inggrisnya lapar karena saya pernah belajar bahasa Inggris. Iya. Semakin Anda belajar banyak dan banyak pengalaman, variasi indeks tuh lebih banyak. Jadi bullshit, makin banyak belajar makin lupa. Makin banyak belajar, variasi kreatif indeks tuh makin banyak. Iya. Jadi bisa jadi dibilang akar memori itu juga bisa kita pecah satu-satu dan kita nyari langsung ke akarnya juga. Betul. Bisa ya, Pak. Iya. Dan otot itu di bagian otak yang namanya bangsal ganglia. Ya, di sana kenapa titik misterinya si Eugene ini bisa nginget karena semua memori yang udah jadi kebiasaannya dari masuk ke bangsal ganglia itu aman. Yang hipokampusnya hancur. Untuk masuk ke sana prosesnya repetitif. Kayak tadi saya bilang dari memori dari Intel, memo sama Intel ke situ prosesnya harus repeat. Tapi ada teknik repeatnya lucu begini. Saya mau cerita ke kalian. Ini jurusnya si Cho Shin Young yang saya mau cerita. Saya ngalamin juga sebagai trainer dulu sebelumnya sebagai developer. Saya belajar .NET, saya kerjain project .NET, saya bantu project Java. Pas balik ke .NET tuh kagok. Loh kayaknya karena kecampur sama ingatan Java gue. Oh iya. Itu padahal pernah mengerjakan itu. Sering ya. Terus banyak juga yang kita cerita, oh developer ini pernah lakukan ini, pernah Angular, pernah gini, pernah React. Bisa React-nya. Waduh udah lama gak dipakai. Mesti coba ulang-ulang lagi deh. Nah itu dia. Itu alasan salah satu saya pengen jadi trainer. Kenapa? Kalau mungkin Putra lihat saya cerita-cerita kayak gini, si Pak Bob ingat aja nih. Kok Bob ingat aja cita-cita kayak gini-gini. Karena saya udah ceritain sebelum saya ngobrol ke Putra, saya udah ceritain hal-hal ini berkali-kali ke teman-teman saya. Oh, oke. Repetitif. Jadi cerita pun masuk ke dalam repetitif. Yes. Bisa menguasai itu ya. Saya discover dari sini. Saya punya teman cewek yang sebenarnya pelupa. Tapi kalau ngegosip dia ingat banget. Oke. Kalau dia bilang, oh dasar lu demennya gosip. Bukan. Karena dia ceritakan itu berkali-kali. Dan otaknya ketika dia dengar itu, dia di mindsetnya, di indeksnya, saya prepare nih, saya mau ceritain ini ke yang lain. Saya discover itu ketika saya ngajar, belajar saya lebih efektif. Karena saya penuh ketegangan, rasa khawatir, emosi yang kuat, saya harus bisa mengajar ini lancar ke anak-anak. Kalau saya belajar dengan mindset, nah udahlah yang penting nanti project kalau lupa-lupa tinggal nyontek aja. Saya nggak gitu nguasain. Karena itu, saya maksa anak-anak, tegang lu. Habis lu belajar, interview lu harus bisa ceritain ini ke gua. Jadi memory switch. Titannya juga memaksa sesuatu ya. Yes, dan masuk sampai ke alam bawah sadar, sampai ke memori dia karena dia harus ingat, repetitif dan kemampuan ingin cerita. Makanya Jim Kwik ngajarin, kalau kamu pengen sampai ingat banget sebuah film, pengen ingat banget apa yang kamu pelajarin, selalu imajinasikan nanti gue mesti ngajarin ini ke orang. Atau menceritakan ini ke orang gitu. Ya, harus gue ceritain ini ke orang. Ya, jadi dia harus ngebayangin ceritain itu ke orang, bisa exercise macem-macem. Ada orang yang merasa, nih film gue nggak gitu pengen interest ceritain ke orang, nama-nama karakternya lupa semua. Iya, dan bisa se ekstrim ini pernah ditonton apa enggak ya? Iya. Dan repetitifnya lucunya begini, kalau saya ngafalin sesuatu, hari pertama saya ngafalin, udah ngafal. Hari kedua saya ngafalin lagi, saya belajar lagi, atau saya nggak ngafalin, saya belajar lagi. Wah, ada beberapa yang lupa ini. Terus mungkin setelah berapa tahun benar-benar lupa. Ada yang prosesnya saya belajar, tunggu 1 bulan saya belajar lagi. Kayak gitu. Jadi jaraknya jauh. Yang 1 bulan belajar, setelah 1 bulan belajar lagi, setelah 2 tahun dia nggak lupa. Sama-sama belajar 2 kali. Itu cara kerja memori. Karena ada sistem case di kepala kita. Kenapa kita begitu kerjakan repetitif? Atau ketika kita belajar tapi range-nya lumayan dalam gitu, ngulangnya gitu. Kenapa bisa lebih ingat jelas? Karena si Memo mikir file ini sering di-request sama teman-teman gua, sering dipakai. Gua tidak akan simpen ke gudang yang paling dalam. Gua taruh di luar-luaran, kayak cache memory. Kagetnya mungkin repeater kedua kali ya. Yes, ketiga, keempat semakin banyak, semakin bagus. Udah proper dia taruh di mana gitu. Semakin banyak, semakin bagus repetisinya. Semakin dia ada jarang, setelah berapa bulan nengokin lagi, lebih kenceng lagi. Itu cara kerja memori. Maka itu sering pakai latihan. Kuncinya sih sebenarnya sesimpel itu.
Karena secara kerja cache memory seperti itu. Kayak kita di handphone, banyak main game, tiba-tiba gambar-gambar iklan ke-record di handphone kita. Itu cache. Kenapa? Karena setiap kali kita buka lagi aplikasi tersebut, dia tidak perlu lagi request ke internet. Gambarnya udah ada dari kita. Sama kayak memory. Memo akan mikir, dia punya meja kerja, dia punya gudang di depan, punya gudang yang paling dalam. Kalau dia ngerasa nih, baik si Emi maupun si Captain sering nge-request ingatan ini, capek gue nyimpen terus di belakang, gue taruh aja di meja. Kapanpun ready, here. Tapi kalau hal tersebut kita jarang akses, memo tidak akan membakar itu, tidak akan di-delete, ditaruh di gudang yang paling dalam, indeksnya hilang. Itu yang disebut rapiin gudang, pindah lagi ke belakang, rapiin gudang, pindah lagi ke belakang. Itu yang disebut ngelupain. Makanya banyak orang stres, nggak bisa nerima, putus misalnya atau depresi tersebut. Teknik nyembuhinnya tidak bisa hapus memori dia. Dibikin lupa. Lupa itu bukan berarti lupa gitu, bukan gitu. Kita kubur indeksnya. Kita sengajain. Kita kubur indeksnya dengan pengalihan perhatian. Saya cerita juga nih, saya punya teman dulu putus, ya. Gak bisa move on, dikit-dikit handphonenya kayaknya udah WhatsApp gitu. Move on-nya dengan dia kecanduan hal lain. Kecanduan game, kecanduan film seri. Gak berapa lama, masih inget gak lu mantan lu? Masih inget? Feelingnya gimana? Udah sih udah gak apa-apa. Udah biasa aja gitu. Udah lama. Karena terkubur dengan aktivitas-aktivitas baru dia, hobi dia, kecanduan dia yang baru. Memorinya ada, emang lupa. Masih inget gak si ini? Masih inget gak si Felicia? Inget. Feeling lu gimana? Gak masalah. Karena udah deep. Dan si Emi sebagai indeks perasaan udah lepasin dia. Kecanduannya dipindahin. Memorinya terkubur di dalam. Karena itu kita bisa bikin sesuatu untuk move on, itu lupakan. Jadi mekanisme lupa juga benar, harus gitu loh. Jadi maksudnya seperti itu, kurang lebih. Ya sebenarnya cerita-ceritanya, buku-bukunya, penelitiannya bisa lebih detail lagi. Saya selalu praktekin itu ke anak-anak. Gimana saya tanya berulang-ulang. Karena itu kalau kita ngafal nih, contoh doang nih, kita mau hafal 5 hal gitu ya, A, B, C, D, E. Kita ngafal jangan A, tutup mata, coba ingat A lagi, enggak. A, B, C, D, D-nya lupa, ulang lagi dari A. Itu cara ngingetnya. Jangan dijauh. Jangan berulang-ulang. Kalau hilang ulang-ulang ini doang, repetitif dalam jangka waktu dekat, nggak efektif, bisa lupa. Gitu. Sampai nanti suatu hari si Memo ngerasa guru ini ingatan wajib banget nih. Kenapa kalau tadi jaraknya 1 bulan belajar lagi baru ini, Memonya kaget. Oh ternyata ini sering diakses nih, gue ngeri deh. Kemarin nyaris hilang, gue taruh sini. Iya. Gue juga relate kok. Ketika mungkin gue harus menghafal sesuatu untuk apapun itu gitu. Gue sampai menghafal aja jadi autopilot, berarti itu udah pindah jadi memori itu. Kalau udah pindah sampai autopilot itu udah sampai habit, bagus. Itu skillnya tuh udah banget gitu loh. Gitu. Ini kepercayaan juga ya. Tapi kalau skill tersebut turun menurun, manusia ya, genetik, share, perkawinan, punya anak, terus turun menurun. Lakukan itu terus, masuk terus ke bangsal ganglia, terus. Ini teori ya, bukan benar ya. Kita sekarang bisa nanya, ikan tuh lahir berenang siapa yang ngajarin sih? Kan orang bilang itu insting. Insting itu adalah memori kebiasaan yang sudah masuk ke genetik dia, sampai bisa diwariskan anak sebagai memori modal. Jadi itu cara kerjanya. Gitu. Sampai gennya bisa berkata seperti itu ya. Dan menurunkan gen lagi. Yes. Sebenarnya semua bisa dilatih. Tadi apa ya? Ya si Intel semua bisa dilatih. Intel itu cara kerjanya gampang. Paksain aja terus belajar banyak, putar otak terus gitu ya. Contohnya catur itu nggak bisa autopilot. Makanya itu kenapa pemain catur kan pintar-pintar. Ya kan? Banyak orang yang bilang salah satu penyakitnya kayak Parkinson itu kan bagian si cerebrum. Cerebrum tuh si Intelnya. Bukan cerebellum. Kalau cerebellum tuh di belakang kepala, ya itu buat keseimbangan, buat gerak. Cerebrum buat prosesornya. Karena itu banyak penyakit cerebrum, obatinnya apa? Terapinya. Si dokter suruh sering main catur. Dia terlatih tuh Intelnya. Jangan bikin Intel lu tidur. Nanti IQ lu naik. Wah, berarti otak itu terbagi 6 itu bisa disuruh kerja masing-masing ya? Nah itu, berarti kalau untuk jadi melatih otak ya ingat cara itu aja, jadi kita bisa membagi partisi otak kita sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau mau lebih detail juga buku-buku pengalaman guru-guru di sekolah yang mereka profesor yang ngajar itu bukunya banyak. Cuman biasanya setiap buku ngajar cuman bagian 2 section doang.
Dia terkonsentrasi sama memori sama kebiasaan. Ada yang kayak contohnya Atomic Habit-nya James Clear sama Power of Habit-nya si Charles Duhigg itu konsentrasi di bagian oto. Kayak Cho Shin Young, si Yanja itu konsentrasi di bagian memori gitu. Carol S. Dweck dalam Mindset konsentrasi di bagian captain nih, sudut pandang gitu. Emotion banyak, contohnya seperti Henry Manapiring, seperti meditation dan banyak banget ya, YouTube lain juga banyak gitu ya cerita. Sama pernah dengar juga sih kok yang ngejelasin Six Thinking Hat. Oh itu saya belum baca malah. Nah, cuma mungkin nanti aja ya kita bahas ya. Mungkin sempetin baca-baca dulu guanya. baca sana baca sini dulu gitu. Ya berarti ya gue juga ngerasa jadi punya trik juga lah buat mempelajari sesuatu gitu. Cuma ya gue akhir-akhir ini lagi tertarik banget mempelajari sesuatu sampai bisa gue bilang gue bisa produksi dalam 2 bulan terakhir itu ya karena ketertarikan dan ketersediaan informasi kok. Tapi ya tertarik itu bakalan di gue sendiri tuh bakalan ambil energi gue yang paling banyak. Ya contohnya mungkin akhir-akhir ini lagi seneng musik ini. Oh iya. Lagi seneng musik, produk. Dengar-dengar lu bikin musik baru nih. Gimana kira cerita lu? Jadi sedikit cerita kayak gua itu mungkin memainkan instrumen main-main biasa ya. Main-main biasa udah dari SMP kali mungkin. Cuma ada trigger dari temen bikin band katanya. Bikin band tapi karena gua basicnya lebih suka teknis kali kok. Lebih suka teknis. Awal-awalnya gua main-main aja, main sendiri di rumah gitu. Makin tertarik dengan teknis. Gua rekam sendiri, gua produksi sendiri dan gua pelajari sendiri. Lot of learning tuh. Iya. Gua nggak tahu tuh hasilnya bagus apa enggak. Cuma yang pasti gue dapetin itu gue jadi mengerti itu aplikasi dan gimana produksi gitu. Ya kalo, itu sih. Kalau lu proses aplikasi mungkin kan lu dengar tutorial sampai lu nguasain. Tapi saya lebih tertarik putra gitar kan ya. Banyak orang yang bilang kan main piano, gitar dari kecil. Kenapa? Karena lu punya waktu banyak repetitif. Pada saat lu main gitar, lu cuma mikirin next musiknya kemana. Kemampuan lu petik itu udah di otak, udah muscle memory. Iya sih. Ketika lu masih pertama kali masih kecil belajar, lu masih oh iya masih salah nyoba lagi. Kayak kita ngetik sama kan, perbaikin jari lagi ya. Ketika kita ngetik, mikir nggak? Jari telunjuk ketik di sini, ini ke situ, ini ke sini. Enggak. Kita cuma bilang, saya mau bilang Putra terima kasih. Itu saya bilang, lu skill musik udah sampai ke otak. Kalau otoknya itu terus banyak orang pemusik, genetika tersebar. Itu banyak orang cerita dari kecil udah kelihatan talent. Karena ada bangsa, ada yang itu kebawa yang kita bilang mah insting atau talent. Memory from previous genetic lah kita bisa bilang. Tapi itu sebenarnya sebagai modal awal. Orang yang masih kosong bukan berarti ini sedih nggak kayak dia. Kalau lu latihan, lu bisa surpass level dia. Bisa surpass level dia. Ya, semakin lu muda, aliran dari si Intel memo ke si Otto itu makin deras. Karena itu anak kecil interest banget. Curiosity. Belajar kebiasaan banyak. Jadi kayak kita sering dengar cerita anak kecil belajar jalan atau bisa. Ada orang yang kecelakaan sudah sembuh, terapi harus jalan lagi, susah banget jalan. Kalah kan sama anak kecil. Karena anak kecil tuh makin muda usianya, dan anak bootcamp saya relatif muda. Berarti itu 6 ini tuh bagus banget gitu loh. Mereka makin cepat makin kayak gitu. Itu gitar salah satu yang alat musik yang paling bisa kita umpamakan skill otot lu tuh. Jadi otot bukan sesuatu yang nggak guna, itu hebat banget. Karena intel lu harus mikir yang lain nih. Nextnya mau kemana? Tangan lu yang udah lu cuma mikir mau nada begini, itu semua udah follow. Dan malah yang akhir-akhir ini bukan gitar yang gue dalami jadinya kok. Apa? Aplikasi produksinya. Teknis tadi. Teknis. Gue jadi kayak mempelajari kayak mixing mastering itu kayak gimana, walaupun belum tentu hasilnya bagus apa enggak. Cuma paling enggak gue mungkin kalau masih otodidak memperkuat fundamental. Ya gue rasa sekarang
ketika udah sedikit ada fundamental yang gue rasa ada itu, sisanya nyari yang lu bilang pertama tadi kok, lecture. Oh, lecture-nya. Ya, lecture kan bisa dari ngobrol-ngobrol. Ketika lu udah ada basicnya, lu cuma butuh kisah inspiratifnya aja, gitu kan? Sebenarnya yang dijalani sama apa namanya, motivator itu. Ya, jadi tutorial is done. Ya. Sekarang lagi praktis. Mungkin lebih mau dengar arahan sama best practice mungkin ya, educating dikit ya gitu ya. Nah makanya gue jadi percaya kayak gue pernah baca buku itu lebih tentang branding sih kok. Judulnya Unbranding dan Unmarketing. Gue pernah gitu. Ternyata itu lebih masuk ke gue karena dia tidak menjabarkan branding itu harus seperti apa. Cuma dia di buku itu menjabarkan kisah-kisah sukses brand yang pernah viral di tahun-tahun tertentu. Exactly, itu kayak lecture. Itu lecture. Karena branding gue udah belajar mungkin dari kuliah juga. Ya branding harus gini, harus gitu. Tapi gue nggak tahu tujuan akhir branding itu harus seperti apa dan harus lewatin ini apa enggak. Ya itu kita yang milih kan. Kita yang decide untuk strategi branding gitu. Tapi ternyata buku yang begitu lebih masuk ke gue. Misalnya McDonald's atau sebuah Walmart gitu, sebuah brand bisa segede itu brandnya dan bisa pernah viral di tahun-tahun dia itu kenapa? Udah diceritain lah apa yang bentuk keviralannya tahun itu. Berarti gue jadi mikir, oh strateginya seperti ini. Strategi yang bakalan gue pakai seperti itu gitu loh. Gue gak cari-cari yang gambar harus unik atau apa lagi. Jadi gue harus kayak behavior market lagi seperti ini. Gue harus datang dengan strategi ini gitu. Padahal itu cerita suksesnya doang diceritain. Sama ngebedah doang cerita sukses itu. Cuma bukan dia pakai tools apa, pakai ini apa lagi gitu. Nah itu yang bikin gue tertarik dengan buku itu waktu itu. Untuk yang sekarang gue lebih nyari buku yang seperti itu kok. Exactly. Manusia itu juga lebih kebiasaan malah kadang-kadang belajar dari pengalaman dalam bentuk pengalaman yang stories daripada ejaan mungkin ini gitu. Karena nggak butuh susunan teori lagi, butuhnya inspiratif strategi. Nah kalau di gue kayak gitu. Ya, saya juga ngelakuin gitu kalau saya ngajar kandidat saya, misalnya saya contohin ini best practice, ini bad practice. Daripada mereka ngingetin doang, saya ceritain, saya dulu punya pengalaman saya atau teman saya lakukan bad practice. Terus lucu nih diomelin bos kayak gini nih. Nah mereka jadi inget ketawa kan, gitu tuh. Terus dia inget. Jadi sometimes kalau dapat daripada saya tunjukin ya atau enggak doang gitu. Dapat momen atau case yang kayak gitu, dia udah tahu basic dan fundamentalnya itu udah ada. Jadi tinggal kayaknya pakai strategi A, C, D, oke nih, tinggal ngambil kan, karena dia udah ada. Misalnya A sampai Z dia udah ada, tinggal berarti untuk menembus ini pakai A, C, D atau A, C, K lah gitu, atau A, C, M gitu. Dia tinggal ngambil kan, daripada memang sih kalau yang belum masih dari nol ya dia butuh A itu seperti apa, B itu seperti apa gitu. Ya sekarang bukan apa ya, butuh pencerahan. Bisa dibilang ya, bukan pengajaran tutorial, tapi pencerahan. Iya, lecturing tuh. Gitu. Wah, banyak ya. Banyak. Saya coba cerita ini sesingkatnya walaupun waktunya udah panjang ya, sesingkat itu. Tapi yang tadi saya ceritakan itu kan lebih ke teori ya, dan teorinya pun sebenarnya banyak untuk mengkonvert teori itu. Jadi saya sehari-hari menggunakan itu untuk praktek. Saya nggak ngajarin anak-anak itu, tapi saya gunakan ilmu itu untuk ngatur 5-6 tim di otak anak-anak. Itu butuh praktis sebagai trainer ya. Dan secara nggak langsung pun saya latih tim saya begitu untuk lakukan gini, gimana bikin mereka nggak bosan, latihannya gimana, apa dulu, pelan-pelan ya. Gimana supaya jangan mereka langsung terlalu stres ya. Kata orang kan gini ya, ini salah satu lagi nih, mungkin sebelum penutupan, tantangan ya. Kata orang gini, kalau tantangan itu terlalu mudah, it's boring. Kalau terlalu susah, Titannya mungkin mati, frustrasi, ya kan? Makanya dulu ada cerita seperti ini. Nelayan Jepang, dia mau coba nangkap salmon dan bawa salmon ke pasar dalam keadaan fresh.
Salmon itu rese ya, kalau udah nggak fresh langsung. Dia bukan ikan yang kayak tuna atau tenggiri kita bisa tahan lama-lama gitu. Ya, akhirnya strategi orang Jepang ini pengen nangkep salmon, bawa di kapalnya, pulang, masih dalam keadaan hidup. Tapi salmonnya semuanya mati tipe kali. Suatu hari mereka pernah berlayar pulang, salmonnya masih berhidup di tong besar. Kenapa ya? Ternyata mereka nggak sengaja nangkep ikan hiu kecil di situ. Aktif ngejarin si salmon. Salmon itu punya purpose in life. Dia exercise terus untuk kabur, tapi hiunya kecil. Nggak cukup mematikan untuk makan dia habis. Jadi nggak ada yang kemakan dan nggak ada yang mati. Nggak mati. Kayak kita hidup gitu. Exercise di hidup kita, tantangan itu nggak boleh terlalu gampang. Nggak boleh juga terlalu susah. Orang bilang Goldilocks zone, tahap tengah. Nggak tahu gini. Kalau terlalu susah, balik gampang, susah gampang. Repetitif kayak tadi, question answer, question answer, question answer, question answer. Itu yang bikin orang seperti naik tangga. Bertahan nonton dan maju. Harus seperti itu. Ya, kalau kita memanjakan diri kita kayak tadi anak sultan atau mau maksimum happy terus, maka kita tidak akan bisa membuat tangga naik turun. Kita tidak akan maunya enak terus, nggak tahan banting. Tapi kalau kita mau hancur-hancuran terus, orang bisa frustrasi. Titannya harus tahan, jangan sampai jatuh banget. Jadi kayak gitu. Inilah ya kayak tantangan gede di hidup atau pencapaian target yang gede di hidup tetap harus ada, cuma target jangka pendeknya harus adain. Jadi kecapai bolak-balik gitu. harus challenge ya gitu. Kayak kita main game aja. Kalau memang masih cupu ya nggak apa-apa main isi. Kalau udah lumayan jago, main normal, main hard belum cukup. Kalau di sini ada yang demen main game, pernah nggak ngerasa main game pakai cheat? Nggak bisa mati, maksimum HP semua. Coba main terus seminggu. Saya percaya fun hilang. Ya bosan. Lepas dari Goldilocks zone. Kalau terlalu susah, baru maju jedor. Nggak mau main lagi. Mau main malah. Sama ya. Ya kayak gitu. Jadi bisa di-exercise. Tapi kita pengen bikin semaksimal mungkin sampai nanti kita bisa masuk tahap main yang hard. Dimana hard itu udah jadi Goldilocks-nya kita. Normalnya cupu. Itu peningkatan. Standar kita naik ya. Standar kita naik dan everything bisa dilatih. Semua hal bisa dilatih. Jadi jangan datang bilang, saya bodoh, saya nggak bisa jadi desainer, saya bodoh, saya nggak bisa jadi ini, saya nggak bisa jadi programmer. Belajar kena tantangan sedikit itu tuh sebagian Gen Z ya. Belajar kena tantangan dikit putus asa, merasa IQ gue fix tidak akan meningkat, kesabaran gue, ketahanan gue, kerajinan gue memang porsinya di sini. Ya udah, ini pembuktian nggak bisa. Dia nggak percaya dirinya bisa level up. Dia nggak percaya otak dia kayak otot di badan bisa dilatih, bisa angkat barbel, bisa kuat. Nyerah atau switch karir? Switch karir juga kalau dengan prinsip yang sama dia akan gitu lagi. Switch terus. Mau switch berapa kali gitu kan? Gila. Ngubah ini sih, ngubah mindset gua dan something new di gua untuk cara belajar gue ke depan sih pasti ini kok. Moga gila. Bagus ya kalau lu ngobrol lebih panjang. Sebenarnya kan itu buku pasti dia lebih detail. Saya ngomong yang tempo yang sesingkat-singkatnya lah gitu. Tapi jangan dikira ini doang nih yang bakalan dibahas. Gila, banyak. Berhenti di sini ya kali. Enggak. Masih banyak ini yang bakalan dibahas. Tapi nggak usah kayak kemarin ya kok ya. Nggak usah kayak kita ngasih tahu nextnya apa ya. Tungguin aja. Tungguin aja. Biar penasaran ya. Iya, yang pasti seru. Seru. Oke, kita udah sejam lebih ya, Ger. Ya kita udahin dulu ya kok ya. Semoga ini bermanfaat banget lah buat para Glips yang nonton. Dan jangan lupa subscribe. Dan follow juga ya Instagramnya di indocyber.id. Nah untuk saat ini kita goodbye dulu. Goodbye. Kita cabut dulu. Dan jangan lupa next episode pantengin. Oke, gue Putra. Gue Bobby. Oke, see you Glips.